sore, jumpa lagi kita dalam acara Renungan Senja. Renungan Senja adalah acara renungan untuk membahas kembali khotbah yang sudah disampaikan setiap hari Minggu yang sudah lalu. Minggu kemarin yang berkhotbah adalah hambanya suami saya, Bapak Parulian Tambunan, sebagai gembala juga di GBI Ganggen Raya. Kemarin Bapak Gembala menyampaikan satu khotbah yang berjudul Hati yang Remuk, yang diambil dari Matius 12 ayat 43 sampai 45. Saya bacakan seperti ini, saudaraku. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam diri di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudaraku, kita lihat banyak orang pergi untuk memantapkan imannya dengan Tuhan melalui baptisan, dia hidup baru. Roh-roh jahat dan kutuk sudah dipatahkan daripada hidupnya. Tapi kalau tidak diisi, saudaraku, dengan kebenaran, hati itu kosong, rapi, teratur, tidak diisi dengan firman, setan gak takut, saudaraku. Setan bisa datang mengajak 7 roh jahat lebih kuat, dan akhirnya orang ini frustasi dan meninggalkan Tuhan. Nah, kemarin Bapak Gembala begitu luar biasa menyampaikan firman yang sangat menarik tentang hati yang remuk. Kita mau tanya nih kepada Bapak Gembala, apa sih yang menjadi latar sehingga Bapak Tambunan atau Bapak Gembala atau suamiku berbicara tentang hati? Mungkin beliau pakar di soal hati. Silakan Bapak Gembala. Iya, terima kasih buat Ibu Pendeta Deborah Dumadi Senta untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengenai pertanyaannya, kenapa? Jadi saya bersyukur dapat kesempatan untuk menggali kebenaran tentang hati. Saya sendiri bertanya-tanya, kenapa sih hati itu gitu? Di sini dikatakan tadi di ayat Matius 12, 44-45, hati yang kosong, jadi ibarat rumah yang kosong. Jadi kalau kosong tadinya berisi berarti dikosongkan. Setelah kosong, dimasukin lagi. Yang bahayanya adalah 7 roh jahat dan menjadikan orang itu lebih jahat daripada. Nah ini kan bahaya. Dan sebagai hamba Tuhan, Ibu Gembala, saya melayani Tuhan. Kalau kita nggak memperhatikan hati ini, wah, nah, saya pun punya hati. Dan saya melayani ke sana kemari sebagaimana Ibu dengar, Ibu lihat, jemaat lihat, banyak orang lihat. Tapi saya baru sadar bahwa ternyata hati kita bisa jalan menurut apa yang kita mau. Kalau menurut Sigmund Freud, seorang pakar tentang psikolog terkenal, dia mengatakan, Aristoteles juga mengatakan bahwa hati manusia itu bisa sadar, conscious, bisa tidak sadar, unconscious, dan setengah sadar. Nah, saya mengambil kesimpulan setelah saya pelajari semua tentang kehidupan saya sebagai hamba Tuhan bertahun-tahun, saya banyak diantara prakonscious. Padahal saya hamba Tuhan. Setengah sadar. Betapa bahayanya. Ya. Nah ini, betapa bahayanya kita, apalagi jemaat yang tidak memelihara hati. Makanya Alkitab bisa mengatakan lebih jahat lagi. Bahaya dari prakonsius untuk diri sendiri dan juga untuk orang di sekelilingnya, saudara.
kami sudah mengalami ini. Ya, teruskan Iya. Pak Gembala. Nah, jadi saya pelajari bahwa manusia dikatakan di Alkitab di Matius 12 ayat 33 dan seterusnya dikatakan pohon dilihat dari buahnya. Nah, manusia dilihat dari hatinya. Yes, betul. Saudaraku, gak bisa kita mengatakan aku orang baik kok, tapi buah perbuatan kita menyakiti orang. Nah, ini pasti ada hubungannya dengan latar tadi yang dibilang Pak Gembala, yaitu prakonsius. Setengah sadar ini maksudnya tentang Tuhan, tentang kehidupan ini, saudaraku. Nah, buah yang baik pun dilihat, ya, buah yang baik itu, pohon itu baik ya karena kita lihat dari buahnya. Itu seperti itu, saudara. Lalu Pak Gembala, ya, ini tadi soal latar, luar biasa. Bagaimana yang Bapak rasakan tentang proses Tuhan sampai bisa meletakkan firman Tuhan yang kuat atau rema tentang hati, ya, sehingga ada kata kunci yang Bapak dapat, Bapak sarikan, Bapak sampaikan kepada jemaat yang begitu memberkati banyak jemaat. Soalnya Pak Gembala tahu nggak? Kan waktu Pak Gembala itu khotbah saya nggak ada di sana, saya lagi di Bandung. Tahu-tahu semua jemaat pas ketemu saya hari Minggu kemarin itu pada ngomong tuh, wah Pak Gembala khotbahnya luar biasa. Apa sih yang luar biasa yang Pak Gembala sampaikan? Coba. Jadi sebenarnya yang luar biasa itu Tuhan, dan saya ikuti adalah firman Tuhan. Nah, mengenai latar belakang, saya ini sedang menjalani kehidupan bertahun-tahun, dan belakangan ini saya bertemu dengan seseorang. Seseorang ini pada 6 bulan lalu dia mau bunuh diri. Jadi kalau dia sudah bunuh diri, mengambil keputusan bunuh diri, hatinya itu sudah tidak berharga, sudah hitam, dan pikirannya pun sudah tidak lagi mikirin soal hidup. Lalu dia minum karbol. Nah, lalu saya dipertemukan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat saya, siang malam saya hubungin, lalu saya dengan kasih Tuhan, saya mendudukkan diri saya sebagai hamba Tuhan, sebagai bapak, sebagai sahabat. Dan saya bertanya-tanya, Tuhan, saya cari apa? Kok bisa gitu loh? Saya siang malam berusaha membangunkan imannya kembali, membangun hatinya yang remuk tadi. Lalu saya pikir, Tuhan, saya cari apa sih? Ini orang gak kenal, dan sekarang puji Tuhan orang itu sudah kuliah dalam tempo 6 bulan, dibangun ulang, direkonstruksi sama Tuhan, dan dia hidup lagi, dan dia sekarang hebat sekali, dan dia sudah kuliah semester 1. Jadi intinya yang membuat hati ini menjadi baik, supaya kehidupan kita bisa lebih baik dirasakan orang, dilihat orang, itu adalah berarti dasarnya firman Tuhan. Betul. Firman Tuhan juga yang dihidupi oleh Bapak Gembala, Iya. lalu disalurkan. Saudaraku, jika kita ingin berbuah yang baik, kita sendiri harus menjadi pelaku. Iya. Maka Roh Kudus akan memberkati setiap perbuatan kita, perkataan kita, sehingga kita menjadi manusia yang berdampak, orang Kristen yang bisa dipercaya, orang Kristen yang berbuah manis, yang bisa memuliakan Tuhan. Saudaraku, ada lagi yang mau Iya, Bapak Gembala jadi gini, sampaikan? Setelah bertanya di dalam hati saya, kenapa sih kok saya banyak melakukan hal mengurus KTP sampai jauh, nah, membayar termasuk uang sekolah, padahal saya sebenarnya terbatas. Nah, ditanya di dalam hati saya, kenapa sih kok saya jadi seperti orang? Jadi saya dikendalikan oleh firman. Dikatakan di Amsal 4 ayat 23, pelihara, awasi, dan hatimu dari sanalah terpancar kehidupan. Dikatakan lagi di Mazmur 22, Mazmur 19, firman itu seperti sesuatu yang murni, yang masuk di dalam hati kita dan terpancar, dan mata kita arahkan. Dikatakan di Mazmur 22 lagi, orang yang rendah hati akan makan kenyang dan hatinya memuji-muji Tuhan. Dan ketika saya secara tidak sadar menjadi hamba Tuhan, hati saya ditawan Tuhan. Jadi firman Tuhan tadi yang bekerja di hati saya itulah yang menawan saya, sehingga banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya saya
ditertawakan orang, ditertawakan orang. nggak masuk akal, nggak urusanmu. Iya. Itulah kira-kira. Iya. Saudaraku, berbuat baik. Kadangkala kita bisa ditertawakan orang, dianggap kita bodoh. Apalagi kemampuan kita pas-pasan, bahkan mungkin kekurangan. Tetapi saya kasih tahu saudara, firman Tuhan itu sesuatu yang murni, yang ditaruh di hati manusia. Manusia itu menjadi tawanan daripada Roh Kudus seperti Paulus katakan. Maka dia tidak berkuasa menolak perbuatan baik itu. Dan dia sendiri sukacita melakukan itu. Sekalipun ditertawakan orang, orang lain dia urus dirinya sendiri kekurangan. Bisa saja seperti itu saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, ingat, hati yang baik hanya bisa dirasakan orang itu sendiri. Hati yang baik, buahnya akan manis dirasakan orang lain. Saya mau ngajak nyanyi dulu ya, oke? Oke. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan seturut maumu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Luar biasa saudaraku, terpujilah Tuhan yang berkuasa mengubah hati kita putih seperti salju. Sejahat apapun, sekotor apapun, sehitam apapun, darah Yesus sanggup mengubahnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berubah, hanya firman Roh Kudus dan Tuhan itu sendiri yang bisa. Dialah pohon kita. Amen. Kita carang-carangnya. Dari carang ini akan keluar buah-buah yang manis, buah yang ranum, yang bisa dinikmati indah orang lain, yang bisa dirasakan orang lain. Sikap kita mengubah orang lain. Yang mau bunuh diri tidak lagi bunuh diri, yang sakit hati tidak lagi sakit hati, beban yang berat tidak lagi menjadi beban berat. Itulah gunanya. Kita kadang diremukkan, hati yang remuk menjadi hati yang baik bila firman Tuhan ada di dalamnya. Hati yang remuk jika tanpa firman, ini menjadi dendam, kepahitan yang merusak buat orang lain. Ayo selidiki hatimu. Besok kita akan sambung lagi saudaraku acara ini dalam renungan senja, tepat pukul 5 sore. Silahkan saudara tonton kembali, saudara ikuti. Dan saudara jika mau menjadi berkat, kirimkan ke banyak orang, share ke banyak orang firman ini saudaraku. Silahkan saudara like di Christ Bright Ministry. Dan saudara juga kasih komen. Saudara boleh komen, saudara boleh konseling lewat telepon, lewat WA saudaraku di grup YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa besok. God bless you.